Halo Sobat Berita Kita. Angkatan Udara Aljazair, kabarnya sudah mulai mengoperasikan jet tempur Sukhoi Su-35 dari Pangkalan Udara Oum Boawaghi. Hal ini sesuai dengan pemberitaan yang mengatakan bahwa Aljazair bisa menjadi operator asing ketiga dari Su-35 setelah Iran dan Cina menyusul pembatalan pesanan Su-35 oleh Mesir. Akuisisi ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Aljazair untuk memodernisasi armada pesawat tempurnya untuk mempertahankan kemampuan operasional dan menyelaraskan dengan strategi pengadaan pertahanan negara tersebut. Su-35 yang dikirimkan ke Aljazair tersebut awalnya diproduksi untuk memenuhi pesanan Mesir, di mana pada tahun 2018 silam Mesir telah mengadakan pemesanan Su-35, akan tetapi kemudian membatalkannya karena tekanan ekonomi dan politik dari Barat. Analis pertahanan memperkirakan bahwa keputusan Aljazair untuk menerima Su-35 ini terkait dengan mundurnya jadwal produksi Su-57 oleh Rusia yang kemungkinan sifatnya hanya sementara. Angkatan Udara Aljazair saat ini mengoperasikan lebih dari 70 pesawat tempur Su-30 MKA yang berfungsi sebagai pesawat multirole utama mereka. Su-30 MKA didasarkan pada rangka pesawat Su-27 Flanker dan menggabungkan radar array fase N011M, mesin AL-31FP, dengan vektor dorong serta sistem penargetan yang lebih canggih. Pesawat ini dirancang untuk manuver tinggi, jangkauan operasional yang diperpanjang, dan kompatibilitas dengan senjata berpemandu presisi lainnya. Sistem thrust vectoring memungkinkan kontrol yang lebih baik dalam pertempuran udara jarak dekat dan keterlibatan udara tingkat lanjut, sementara radar array fasenya meningkatkan kesadaran situasional dan kemampuan pelacakan multi-target. Su-35 adalah evolusi dari program Su-27M yang dikembangkan sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kemampuan platform flanker. Pesawat tersebut mengalami beberapa kali perombakan desain, termasuk demonstrator Su-37 yang memperkenalkan teknologi thrust vectoring. Keputusan Rusia untuk memasarkan Su-35 secara internasional menghasilkan perjanjian ekspor dengan Cina, Iran, Mesir, yang kemudian dibatalkan, dan Aljazair. Pesawat ini menggabungkan avionik yang dimodernisasi, sistem sensor, dan teknologi propulsi dibandingkan dengan varian flanker sebelumnya. Desain Su-35 menghilangkan canard yang terdapat pada prototipe Su-30 MKI dan Su-37, dan sebaliknya mengandalkan vektor dorong untuk manuverabilitas. Pesawat ini dibangun dengan bahan komposit yang lebih ringan untuk meningkatkan aerodinamika dan dilengkapi dengan struktur internal yang diperkuat untuk operasi berkinerja tinggi. Kabin pesawat dilengkapi dengan layar kaca digital sepenuhnya, meningkatkan antarmuka pilot dan manajemen misi. Kerangka pesawat yang dimodifikasi dirancang untuk mendukung beban G yang lebih tinggi dan masa pakai yang lebih lama. Su-35 ditenagai oleh dua mesin turbofan AL-41 F1S yang memberikan kecepatan maksimum Mach 2,25 dan jarak operasional sekitar 3.600 km. Pesawat ini dirancang untuk manuver 9G dan dilengkapi dengan radar Irbis E-Passive Electronically Scan Array atau PESA, yang mampu mendeteksi target pada jarak lebih dari 350 km. Beberapa varian termasuk radar AESA sekunder yang ditempatkan di pangkal sayap untuk meningkatkan efisiensi deteksi dan penargetan. Sistem perang elektronik dan langkah-langkah penanggulangan Su-35 dirancang untuk meningkatkan kelangsungan hidup di ruang udara yang diperebutkan. Persenjataan Su-35 mencakup amunisi udara ke udara dan udara ke darat yang dirancang untuk pertempuran jarak jauh dan jarak dekat. Ini mendukung rudal udara ke udara R-77 dan R-73, rudal jelajah KH-31 dan KH-59, serta bom pandu presisi KAB-500 dan KAB-1500. Meriam 30 mm GSH-301 menyediakan opsi keterlibatan jarak pendek. Pesawat ini memiliki 14 titik keras eksternal, memungkinkan kapasitas muatan maksimum lebih dari 8.000 kg, mendukung operasi multirole dalam superioritas udara, misi serangan, dan intersepsi terhadap pesawat musuh. Akuisisi Su-35 oleh Aljazair sejalan dengan modernisasi armada pesawat tempurnya yang sedang berlangsung saat ini. Hal ini memastikan kontinuitas dalam kemampuan pertahanan udara,
sambil menunggu pengiriman Su-57 Velon pesawat generasi kelima buatan Rusia tersebut. Pengadaan ini mengikuti pola perjanjian pertahanan sebelumnya antara Aljazair dan Rusia, dengan sumber-sumber yang menunjukkan bahwa Su-35 akan diintegrasikan ke dalam struktur angkatan bersenjata Aljazair bersama dengan Su-30 MKA yang sudah ada. Laporan menunjukkan bahwa keputusan Aljazair ini dipengaruhi oleh banyak faktor dan pertimbangan yang matang, termasuk jadwal produksi, pertimbangan biaya, serta kebutuhan operasional yang sesuai dengan Angkatan Udara Aljazair. Nah, apakah Rusia akan mampu untuk memenuhi permintaan Aljazair ini tentang akuisisi Su-57 Velon dalam waktu yang sudah disepakati? Karena saat ini Rusia terbentur dengan masalah suku cadang dan biaya, hal ini sebagai akibat dari perang yang sedang berlangsung dan sanksi ekonomi dari negara-negara Eropa dan Barat terhadap Rusia. Bagaimana tanggapan Anda? Silahkan komentar di bawah.